Seekor kelinci linglung. Tiba-tiba sebuah kapak terbang dari langit. Gadis itu berlari dan menginjak lalat. Kapak kembali ke tangan, berbalik dan membuangnya lagi. Tapi masih kangen lagi. Karena mengambil kapak adalah buang-buang waktu setiap saat. Gadis itu memikirkan cara. Anda mematahkan cabang, bungkus kulit kayu dengan tangan kosong, lalu menenunnya bersama. Akhirnya mengikat mereka ke kapak. Aku melihatnya melempar kapak dengan santai. Lemparkan sesuka hati dan tekan target dengan akurat. Setelah pelatihan dia menyingkirkan kapak. Saat berjalan keluar dari hutan, saya melihat sapi yang tak terhitung jumlahnya dikuliti. Dia mengikuti jejak ke rawa. Tiba-tiba, telapak kakinya menginjak udara dan tenggelam. Semakin aku berjuang, semakin dalam aku. Dia mengeluarkan kapaknya dan melemparkannya ke pohon mati. Sayangnya, saya hampir ketagihan. Akhirnya berhasil setelah beberapa kali mencoba. Tapi begitu Anda memutar cabang, itu pak. Dia dengan cepat menarik kapak, membuangnya pada kesempatan terakhir. Kali ini akhirnya ketagihan. Gadis itu memanjat tali dengan cara mendebarkan. Saat dia sedang membersihkan kotoran di tepi kolam sungai, mendengar gerakan di barat. Naiki bukit, melihat beruang coklat di bawah, memberi makan pada si karusa. Gadis segera menarik busur untuk membangun. Saat hendak menembak, peringkat pedang tiba-tiba terputus. Gadis itu dengan cepat berlindung dan mengikat kembali tali busur. Beruang raksasa memotong kiri dan kanan di bawah. Akhirnya menemukan jalan mendaki gunung. Beruang coklat kembali seperti tan. Menyadari penyelamat anjing berbahaya. Segera lari menuruni gunung. Beruang coklat dibawa pergi. Gadis itu dengan cepat mengikat gelar pedang lagi, lalu lompat lurus menuruni bukit. Saya melihat anjing itu berlari kembali, tapi tidak pernah kembali padanya. Dia masih tidak mengerti apa yang saat gadis itu kembali lagi. Segera tahu bahwa beruang coklat belum tembakan panas. Secara acak, dia juga melarikan diri. Tapi bagaimana orang berkaki dua bisa berlari lebih dari beruang coklat terus mendekat. Jadi dia harus menyelam. Kemudian merangkak ke cabang-cabang yang tersapu bersama oleh sungai. Untungnya, cabangnya cukup kuat. Memblokir serangan beruang coklat. Beruang coklat meninggalkan mangsa dan akan pergi. Gadis itu melihat ke cermin. Adegan di depannya tidak akan pernah lupa. Beruang coklat sebenarnya bersama makhluk transparan yang tidak bertarung sampai mati. Mereka datang kepadaku untuk bertarung dan menjadi berbahaya. Pada titik ini, makhluk transparan jatuh ke posisi yang kuat, dibesarkan di air oleh beruang coklat. Druis menang. Dia membuat perbedaan kemenangan. Segera setelah Anda berbalik, tanpa diduga, makhluk transparan itu bangkit. Beruang coklat yang diprovokasi keluar lagi. Akibatnya, itu diselesaikan oleh makhluk transparan, jatuh di sebelah gadis itu. Makhluk transparan mengangkat beruang di atas kepalanya. Aku melihatnya membuka pahanya, mandi dengan darah beruang coklat. Gadis itu tahu bahwa jika dia tidak lari lagi, yang berikutnya adalah dirimu sendiri. Ia bergegas menyelam ke dalam air. Ketika makhluk transparan bereaksi, gadis itu sudah berenang cepat menyusuri sungai, menemukan tempat yang dangkal untuk pergi ke dalam. Aku tidak menunggunya mengatur napas. Saya bertemu dengan beberapa pria dari suku. Mereka dipanggil oleh saudara laki-laki gadis itu. Dia menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Katanya dia baru saja melihat makhluk ketika seluruh tubuh berlumuran darah, sepertinya burung hantu pemakan manusia, dan pukul beruang sampai mati dengan tangan kosong. Melihat monster dari cerita anak-anak. Gadis-gadis melihat mereka malang, berbalik dan pergi. Tanpa diduga, dia ditarik ke tanah oleh pemiliknya. Aku ingin memaksanya kembali. Gadis itu mencoba melawan, menggigit lengannya. Setelah bangun, dia membuat gadis itu ingin pergi dan pergi. Tapi begitu dia berbalik, dia didorong mundur. Pukulan lain menjatuhkannya. Seperti semua orang tahu, makhluk transparan ada di pohon, menonton setiap gerakan mereka, sampai mereka berhenti untuk beristirahat. Ada penampilan yang nyaman sebelumnya. Mereka menggambar, ditembak tetapi hanya mengenai beberapa lubang kecil. Pria menertawakan gadis, karena pemalu. Saat dia meraih hewan kecil itu, ada 3 dari mereka. Titik inframerah sangat berbeda. Aku belum pernah melihat sesuatu berteknologi tinggi ini. Titik cahaya bergerak ke matanya. Dengan teriakan, pria itu jatuh.